Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami, channel yang membahas dunia pertanian kawan-kawan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai mikroorganisme, mikrobiologi lah, semacam itu. Mikrobiologi ini adalah salah satu ilmu yang membahas tentang mikroorganisme, yang dimana itu juga memiliki peranan penting ya dalam dunia pertanian, karena pastinya tujuan kita mempelajari itu nantinya adalah agar aktivitas mikrobiologi yang berada pada tanah itu bisa berjalan dengan bagus ya, biologi tanah tetap hidup, dan yang jelas nantinya dengan berjalannya mikroorganisme semacam itu dengan baik, maka harapannya media tanah akan bisa menyediakan unsur-unsur hara yang secara maksimal semacam itu. Dan pada kesempatan kali ini mari kita lakukan masuk ke pembahasannya langsung tentang mikrobiologi. Jadi saya berikan contoh updatean mengenai budidaya tanaman kita. Yang pertama adalah tanaman kacang ini. Mengapa kami membudidayakan tanaman kacang? Jadi alasan kami setelah tanam cabai kita budidayakan tanaman kacang adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Salah satunya untuk memperoleh kesuburan tanah itu dengan cara menjaga mikroorganisme yang berada di tanah. Nah, dengan menanam kacang, biasanya mikroorganisme yang pro pada tanaman kacang itu biasanya tersedia ya pada area perakaran kacang, sehingga nantinya ketika kacangnya sudah panen, mikroorganismenya masih berada di media tanam tersebut ya, karena akarnya tidak dicabut. Nah, itu nanti harapannya apa? Kesuburan tanahnya, karena ada mikroorganisme yang pro tanaman tersebut, kesuburan tanahnya meningkat. Karena apa? Nanti mikroorganisme tersebut akan membantu tanaman dalam menyediakan unsur hara. Nah, contohnya semacam kacang ini. Kacang ini di akarnya ada bakteri Rhizobium yang dapat menfiksasi nitrogen, yang dimana bakteri tersebut nanti akan menyediakan unsur N ya, dan sehingga nanti ketika ketersediaan unsur N itu bisa tersedia untuk tanaman, maka nanti pertumbuhan tanaman biasanya lebih cepat semacam itu. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan perlu ketahui mikroorganisme yang pro tanaman semacam itu. Tapi pada dasarnya mikroorganisme ada tiga kelompok ya menurut kami. Yang pertama kelompok bakteri, yang kedua kelompok jamur-jamuran mikro ya, biasa orang menyebut mycorrhiza, dan yang ketiga yaitu adalah kelompok virus. Tapi dalam dunia pertanian biasanya yang dimanfaatkan itu ada dua, kelompok bakteri dan mycorrhiza semacam itu. Nah, kedua ini juga ada yang pro pada tanaman, ada juga yang tidak pro pada tanaman. Nah, oleh sebab itu petani harus bisa memilih yang pro pada tanaman semacam itu. Nah, oleh sebab itu ketika yang pro pada tanaman ini harus kita bisa manfaatkan ya untuk budidaya tanaman semacam itu. Untuk memperoleh yang pro itu yang gimana? Nah, itu kan kawan bisa membuatnya sendiri dan juga bisa membeli ya. Kalau kami biasanya membuat sendiri ya kan kawan. Dan biasanya karakteristik yang kami buat adalah biasanya dari bahan-bahan organik yang dilakukan proses fermentasi. Nah, proses fermentasi tersebut itu akan menghasilkan mikroorganisme biasanya yang pro. Biasanya loh kan ya. Aku tidak mengatakan semuanya pro, tapi biasanya yang pro tanaman itu yang dilakukan proses fermentasi semacam itu. Nah, nantinya hasil dari fermentasi tersebut digunakan sebagai pupuk. Nah, pupuk itu nanti diberikan ke lahan ya untuk melengkapi ya kan, melengkapi mikroorganisme yang berada di media tanah yang kita budidayakan, sehingga nanti apa, ketika ada bakteri, ketika ada mycorrhiza, akar tanaman itu akan terbantu dengan mikroorganisme tersebut dalam menjangkau unsur hara dan penyediaan unsur hara semacam itu, khususnya bakteri yang ada di perakaran
tanaman kacang ini. Nah, itu bisa menyediakan unsur hara berupa nitrogen. Nanti belum lagi ada mikoriza yang bisa membantu dalam penyediaan air dan unsur fosfor. Nah, itu kawan-kawan pentingnya mengapa mikroorganisme harus kita jaga. Nah, kita jaga di lahan kita agar apa? Agar nantinya bisa membantu tanaman yang kita budidayakan. Dan ingat kan, dari petani itu cukup saja kita memiliki peranan yaitu melengkapi mikroorganismenya dengan menambah mikrobiologi yang ada di tanah yang pro tanaman. Yang kedua, petani itu harus menjaganya dengan menyediakan bahan-bahan organik selalu di media tanam. Oke, itu dulu informasi dari kami mengenai video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya dan kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.